Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelimu Fatihatul Laila. NPM saya 2914.50867. Di sini saya akan mempresentasikan semi proposal yang berjudul yaitu efektivitas penggunaan dari e-shop di PT Davitro Indonesia. Sebelum saya memulai presentasi, yang terhormat yaitu pembimbing saya, yaitu Bapak Radika Fahleri SPDM. Setelah itu saya akan melanjutkan presentasi kali ini. Pembahasan pertama yaitu latar belakang. PT Davitro Indonesia didirikan pada September 2002 dengan spesialisasi pelayanan distribusi dan pemasaran produk makanan dan minuman di skala nasional maupun internasional. Pada saat ini PT Davitro Indonesia memiliki lebih dari 100 orang karyawan dengan kantor cabang di Surabaya dan kantor pusat di daerah Jakarta Selatan serta sub-distributor di seluruh Indonesia. PT Davitro Indonesia ini memiliki filosofi yaitu keberhasilan para pelanggan kami menjadi tolak ukur keberhasilan PT Davitro Indonesia dalam menjalankan bisnis ini. PT Davitro Indonesia dalam melakukan penjualan produk yang mereka tawarkan melalui situs web yang mereka punya, yaitu DRI Shop. Di dalam situs DRI Shop tersebut, para pelanggan dan ataupun calon pelanggan dapat mengakses semua kategori produk yang ditawarkan atau dijual oleh PT Davitro Indonesia kepada para pelanggan. Mereka juga memberikan dalam situs tersebut produk atau layanan yang ditawarkan oleh PT Davitro Indonesia. Untuk para pelanggan atau calon pelanggan yang mengharuskan mereka untuk memiliki keterampilan, pengalaman, serta kemampuan untuk menerima dan menggunakan pelayanan yang dibuat oleh PT Davitro Indonesia, yaitu DRI Shop. Kehadiran situs belanja pada saat ini, terutama untuk khususnya online, DRI Shop memberi dampak yang cukup baik bagi para pelanggan atau banyaknya kalangan dalam melakukan pembelian maupun penjualan produk yang dilakukan secara online. Situs web ini juga menyediakan peluang bisnis dan menjual berbagai jenis produk, dan PT Davitro Indonesia menawarkan produk kepada para customer. Namun dari segi itu situs web DRI Shop juga masih kurang efektif bagi para pelanggan untuk melakukan transaksi, karena masih banyak para pelanggan yang mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi sehingga menarik minat untuk customer beli atau melalui menggunakan situs web dari shop tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka saya mengangkat judul yaitu efektivitas penggunaan DRI Shop pada PT Davitro Indonesia. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya efektivitas DRI Shop bagi para pelanggan dan calon pelanggan yang melakukan transaksi. Yang kedua, kurangnya pengetahuan customer tentang adanya situs web yang dimiliki oleh DRI yang bernama DRI Shop. Yang ketiga, yaitu adanya ketidakcocokan stok barang yang ada di dalam DRI Shop dengan kondisi atau fisik barang yang ada di gudang PT Davitro Indonesia, sehingga setiap
hampir beberapa pesanan pelanggan seringkali dilakukan atau dibatalkan. Yang selanjutnya yaitu pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya yang berhubungan dengan efektivitas DRI Shop di PT Davitro Indonesia. Selanjutnya rumusan masalah yaitu bagaimana DRI Shop menjadikan salah satu web penjualan yang efektif dan efisien bagi para pelanggan dan melakukan transaksi pembelian barang. Dan selanjutnya yaitu tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa efektivitasnya dari e-shop dalam menjual produk atau penawaran yang diberikan oleh PT Davitro Indonesia dan memberikan pelayanan yang baik kepada para pelanggan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti dalam melakukan strategi penjualan serta layanan yang memuaskan bagi para pelanggan atau customer. Yang kedua yaitu bagi para pelanggan mendapatkan barang yang dibutuhkan atau yang diinginkan. Hal tersebut mempengaruhi kepuasan para pelanggan. Yang ketiga yaitu bagi para produsen atau perusahaan. Ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau solusi atau masukan dalam meningkatkan penjualan di DRI Shop. Yang selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama ada strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan, produsen barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Yang kedua yaitu produk. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan termasuk barang, fisik, jasa, acara, orang, tempat, agensi, organisasi, informasi, dan ide. Yang ketiga yaitu kepuasan konsumen menurut Ratnasari 2017. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan di mana seseorang menyatakan hasil perbandingan antara kinerja, produk atau jasa yang diterima dan diharapkan. Yang keempat yaitu kualitas pelayanan menurut Coulter 2019. Mengidentifikasikan kualitas pelayanan adalah bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima oleh konsumen atau customer bagi pelayanan yang diberikan oleh atau diterima oleh para pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Kepuasan yang telah dibentuk dalam mendorong konsumen untuk melakukan pembelian ulang dan menantikan akan menjadi pelanggan setia. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Berikut bagian dalam kerangka berpikir yaitu PT Davitro mendistribusikan produk atau barang yang ditawarkan atau yang dijualkan ke melalui DRI Shop ataupun e-commerce ataupun platform yang ada pada saat ini seperti Shopee, Tokopedia, Blibli dan lain-lain. Setelah itu para platform dan DRI Shop menentukan seberapa efektivitasnya penjualan dalam DRI Shop serta e-commerce dari segi pelayanan, harga. Dalam hal ini konsumen juga atau customer berhak memilih atau yang ingin dilakukan atau melakukan transaksi melalui platform
seperti Tokopedia, Shopee, ataupun memilih menggunakan their e-shop. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, tempat penelitian yaitu bertempat di PT Davitra Indonesia yang dilakukan pada bulan Juni 2022 sampai Agustus 2022. Selanjutnya yaitu metode penelitian menggunakan metode kualitatif menurut Nazir 2014 kutipan 43. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dalam penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, secara hubungan antara fenomena yang terselidiki. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Dalam penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif yaitu subjek penelitian sering juga disebut dengan istilah informan. Informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian. Selanjutnya, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer yang penulis gunakan yaitu penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung ataupun wawancara dan pengisian kuesioner dengan para customer yang berhubungan langsung atau melakukan transaksi atau pembelian produk di PT Davitra Indonesia. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi, laporan penjualan, dan hasil-hasil penelitian. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta kuesioner. Selanjutnya, instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan perencana, pelaksanaan pengumpulan data, analis, penafsir data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian. Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memiliki informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, dan menilai kualitas data, serta analisis data untuk memberikan kesimpulan dari apa yang dianalisis atau diteliti. Selanjutnya yaitu teknik analisis dan data analisis. Data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka, serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klarifikasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup reduksi data, analisis interpretasi dalam data, dan triangulasi. Sekian dari presentasi saya kali ini. Bila ada salah-salah kata maupun ucapan yang mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.